Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosada. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi dari penyintas bencana kebakaran untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah konseling populasi khusus. Yang terhormat kepada Ibu Anggia selaku dosen pengampu mata kuliah konseling populasi khusus. Berikut pemaparan hasil observasi yang telah dilakukan. Berikut daftar isi yang akan kita bahas untuk pemaparan hasil observasi dari klien penyintas bencana alam. Yang pertama, ada pengertian dari penyintas bencana. Penyintas sendiri artinya adalah seseorang atau sekelompok orang yang telah selamat atau setelah mengalami dan bertahan hidup dari kejadian yang traumatis. Nah, sedangkan penyintas bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mampu bertahan dan telah melewati bencana yang telah dialami. Nah, seperti bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan sebagainya. Para penyintas ini memiliki dampak baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Pada observasi kali ini, klien dengan penyintas bencana kebakaran. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran. Nah, yang pertama ada alam. Yang pertama faktor alam, yaitu suhu, tinggi petir, lalu ada letusan gunung berapi. Lalu yang kedua ada human error, yang dimana human error ini dilakukan oleh kesalahan manusia. Nah, yang pertama ada misalnya kelalaian seseorang, terus kesalahan teknis, habis itu ketidaksengajaan seseorang dalam membakar sampah misalnya. Selanjutnya ada teknis dan teknologi. Nah, di sini tuh misalnya seperti kegagalan sistem, terus ada bahan kimia berbahaya, dan ledakan seperti bom. Lalu yang keempat ada sosial ekonomi. Nah, ini tuh misalnya kayak padatnya penduduk, terus ada kurangnya kesadaran dari manusia-manusia yang tinggal di sana, terus dan sebagainya. Selanjutnya faktor yang terakhir yaitu infrastruktur dan konstruksi, yang dimana bisa terjadi karena bangunan tidak tahan api, kurangnya apar, serta akses yang terbatas. Pada hasil observasi yang dilakukan, klien menyampaikan bahwa kebakaran yang telah dialami klien disebabkan oleh faktor human error atau kelalaian seseorang. Observasi yang dilakukan dengan cara melihat langsung di tempat kejadian serta mewawancarai klien, yaitu klien mengaku bahwa adapun dampak dari kebakaran yang terjadi di pemukiman. Nah, yang pertama ada ekonomi. Nah, sudah pasti jelas ya bahwa kebakaran ini mengakibatkan atau berdampak pada sektor ekonomi, di mana ekonomi klien atau semua orang yang berkependampatan untuk ini terbakar habis, dan hal tersebut juga sangat-sangat merugikan. Lalu yang kedua ada kesehatan. Nah, yang dimana klien menyampaikan bahwa kesulitan dalam bernafas karena asap yang mengebal tersebut menyulitkan ia bernafas. Selanjutnya setelah kejadian, klien menyampaikan bahwa sanitasi di pengungsian cukup terbatas dan hal tersebut sangat merepotkan atau berdampak pada klien. Lalu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini dimaksud dengan lingkungan rumah. Nah, klien kan telah kehilangan rumahnya, makanya klien juga berdampak pada lingkungan, yaitu pengubahan lingkungan yang dialami oleh klien. Lalu yang terakhir ada sosial. Nah, klien menyampaikan bahwa dampak dari kebakaran ini salah satunya adalah sosial. Nah, klien kan kehilangan tetangga-tetangganya. Bukan kehilangan sih, tetapi pengubahan sosial yang telah dilakukan oleh klien gitu. Baik di pengungsian sebelum ke Rusunawa maupun di pengungsian pasca kebakaran. Selanjutnya ada deskripsi karakteristik klien. Berdasarkan hasil observasi didapatkan 6 poin sebagai karakteristik klien. Nah, yang pertama yaitu klien berusia 21 tahun dengan berat badan 70 kg dan tinggi badan 170 cm. Selanjutnya dia bekerja sebagai penjual makanan kecil-kecilan di rumahnya. Nah, klien ini menyampaikan bahwa klien ini
pada saat kejadian klien itu sedang menyiapkan bahan makanan untuk ia jual. Lalu yang kedua, klien anak pertama dari 2 bersaudara. Nah, klien ini menyampaikan bahwa klien ini memiliki adik yang dimana dia masih sekolah di SMP. Nah, klien ini tinggal bersama ibu dan adiknya saja karena ayahnya kebetulan pindah rumah. Lalu yang ketiga itu ada kelebihan klien. Nah, klien ini memiliki ketenangan, dibuktikan dengan klien ini menceritakan bagaimana klien menghadapi kondisi kebakaran yang menimpanya. Kelebihan klien selanjutnya yaitu resiliensi yang baik, karena resiliensi ini dibutuhkan untuk pemulihan pasca kejadian, yang dimana klien ini seringkali merasa bahwa oh ya udah gitu. Lalu ditunjukkan juga dengan coping mekanisme yang efektif. Klien ini mereduksi perasaan pikiran negatif dan stresnya dengan cara melakukan aktivitas yang bermanfaat, misalnya seperti klien berolahraga di bawah rusunawa itu, terus memanfaatkan fasilitas-fasilitas dari rusunawa serta sebagainya sebagai sarana untuk ia mereduksi pikiran negatif dan stresnya. 4, ada kekurangan klien, yang dimana klien ini merasa bahwa dia tuh mudah sekali overthinking. Ditunjukkan dengan klien itu menyampaikan bahwa saya ini tipe anak yang kepikiran terus, saya tuh bahkan kepikiran banget sama api yang ada di atas kepala saya. Jadi dia mengalami pada saat kebakaran rumahnya terbakar itu dia melihat langsung, jadi dia langsung overthinking tentang api. Terus ada dan juga dia tuh mudah ke-trigger dengan api karena lihat langsung dengan api di atas kepalanya dan membakar rumahnya. Dia tuh gampang sekali ke-trigger, bahkan dia menyampaikan bahwa ketika sedang menonton video TikTok ataupun YouTube ataupun Reels IG atau Instagram, dia tuh menyampaikan bahwa kalau ada gambar api atau video kebakaran, dia tuh pasti kayak langsung ketakutan gitu. Dia menyampaikan seperti itu. Lalu ada yang kelima, yaitu hambatan dari klien. Nah, klien ini mengalami kekurangannya sumber daya, baik pada saat kejadian maupun pasca kejadian, yakni membangun rumah kembali. Nah, klien ini menyampaikan bahwa bahwa tukang kuli bangunan itu mematok harga yang sangat tinggi, sehingga klien ini memikir 2 kali untuk membangun rumahnya kembali. Tapi dari informasi yang saya dapatkan setelah observasi ini, bahwa klien sedang membangun rumahnya kembali. Lalu ada peluang yang dicoba klien setelah pasca kejadian atau klien telah sampai ke pengungsian. Nah, klien ini yang pertama itu klien memanfaatkan teknologi. Klien ini menyampaikan bahwa informasi mengenai rusunawa itu sebagai sarana pengungsian, maka klien akan berasal dari teknologi, yaitu WhatsApp Group. Lalu klien juga memanfaatkan layanan psikologi. Nah, selanjutnya ada fasilitas rusunawa pasar rumput. Nah, klien ini memanfaatkan fasilitas rusunawa pasar rumput sebagai sarana klien untuk mereduksi stres yang dia alami. Hasil observasi yang dilakukan bahwa klien membutuhkan yang pertama, bebas dari kecemasan. Klien ini mengaku bahwa cemas sekali rasanya ketika ia sendiri. Kalau misalnya sendiri terus dia mau memasak, terus akhirnya menggunakan kompor, dia tuh cemas sendiri, misalnya seperti itu. Terus klien juga menyampaikan bahwa klien ini cemas sekali ketika ia ingin tidur, dia takut kembali, dia cemas. Lalu klien itu merasa bahwa setiap kali ia ingin tidur tuh ia merasa cemas karena pada saat kejadian klien itu sedang tidur. Jadi pas klien dibangunkan, apinya sudah 3 rumah dari rumah yang dia tinggali. Lalu ada klien menyampaikan bahwa klien membutuhkan cara mereduksi perasaan ketika ke-trigger yang dialami klien. Nah, klien ini merasa bahwa perasaan yang dipacu oleh api ini perasaan yang tidak mengenakan dan tidak nyaman membuat klien. Nah, hal itu dibutuhkan oleh klien. Lalu yang ketiga, klien membutuhkan rumahnya atau membangun rumahnya kembali. Nah, klien berharap bahwa akhir tahun ini klien dapat membangun kembali rumahnya. Dan informasi yang saya dapatkan dari status WhatsApp klien tuh sedang membangun rumahnya kembali. Lalu ada berkumpul dengan keluarganya. Nah, klien ini setelah
pada saat kejadian klien itu telah berpisah pada neneknya dan ayahnya. Jadi klien berharap bahwa setelah ini klien bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Nah, yang terakhir ada layanan konseling. Hasil observasi ini klien membutuhkan layanan konseling, yaitu layanan konseling individual atau layanan konseling kelompok. Nah, informasi tambahan bahwa klien ini pernah melakukan layanan konseling psikologi yang disediakan di pengungsian. Demikianlah hasil observasi pada klien penyintas bencana alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.